Silakan Bapak yang di depan, nama Bapak dan bisnis Bapak. Selamat siang Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nanang Kosim Pak, lagi belajar bisnis kuliner Pak. Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Ferry, sebagai salah satu Bapak tadi diceritakan bisnis kuliner. Kira-kira apa yang selama ini menjadi kesulitan Bapak dan bagaimana mengatasinya Pak, kiat-kiatnya? Karena saya masih baru dalam bidang ini. Boleh 3 pertanyaan ya Pak? Oke, singkat Pak. Yang kemudian untuk Pak Solihin, Pak, dalam setiap perusahaan kan ada ADART Pak. Ketika seorang direktur menjabat masanya 2 tahun, tetapi dia harus membuat perjanjian dengan relasi itu misalkan harus sampai 5 tahun atau 10 tahun. Itu bagaimana Pak secara subjektif hukumnya Pak? Kemudian tadi Pak Aditya menjelaskan bahwa yang paling penting itu membangun market share, bukan profit. Membangun pangsa pasar sebagai sustainability. Saya belum paham dengan ini Pak, bisa dijelaskan yang lebih rinci gitu. Karena saya pikir setiap usaha itu pasti yang dipikirkan profit Pak. Besarnya market share kalau tidak mendatangkan profit, kira-kira buat apa kan begitu Pak? Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nanang. Ini pertanyaannya singkat padat ya. Pak Ferry dulu ditanya. Atau kalau enggak jangan Pak Ferry dulu. Sekarang kita jawabnya dari Pak Adit dulu sekarang. Pak Adit, tadi Pak Adit bilang memperkuat market share. Nah, apa maksudnya tuh Pak Nanang masih belum jelas. Silakan Pak Adit. Pak Nanang, terima kasih. Bisnis itu pengusaha punya pilihan. Saya punya kedai kopi di beberapa tempat. Semalam itu yang hadir 400-an orang. 400-an orang. Yang datang, kalau saya datang, dia sudah salaman sama saya. Saya suka ini itunya Pak Ferry tadi. Lalu ketika saya belajar bisnis, saya produksi batik di Pekalongan, resmi semua dibuka. Ada yang bisnis batik, silakan cari Aditya Warna Batik. Ini batik reject saya jual bisa 8 juta, 10 juta, tapi karena reject cuma 800, saya pakai sendiri. Ya, jadi kalau Alfamart mau bikin seragam, bikin saya akan 60.000. Ini menarik nih, Bapak beli nggak 800-nya ke perusahaan Bapak? Saya beli yang reject. Bapak beli? Beli dong. Oke, good. Saya itu makan di restoran. sejalan dengan yang tadi Pak Solihin sampaikan ya? Oke. Itu harga mati itu. Ya. Ya kan? Maksud saya begini, kalau yang datang 400, kopinya saya jual di hotel saya di Ubud 60.000 Mas, satu gelasnya. Kopi tahlil. Ketika tahlilan, itu ada 17 macam rempah yang dimasukkan ke situ. Kemudian satu hari saya ke Yordan, ke Yerusalem, ke Turki, untuk cari sekolah anak-anak anak-anak tahfiz saya yang di rumah. Saya hidup bersama anak-anak yatim tahfiz 25 tahun terakhir. Jadi kalau tadi di Pak Ferry ada uang di kantong, saya sehari berapa Mas Haji? Ada Mas Haji nggak ada ya? Sehari saya pegang duit berapa? 200 juta, berapa? Ribu. Gaya hidup saya cuma 7.200.000. Saya eksekutif Astra, dan 30 rumah saya di Jakarta udah wakaf. Dan saya hidup tinggal di sebelahnya Pak Prabowo, sebelah sektor juga wakaf. Jadi saya pakai reject, sepatu pun, ini sudah 10 tahun, jadi tambal-tambal ini. Gitu. Padahal memegang duit paling kaya di Indonesia. Saya kumplot IP4 terbaik di IPB selama IPB berdiri. Cuma 2 tahun saya sudah selesai. Temennya salah satu timnya beliau, Mas Mujianto. Saya jurnalnya terbaik di Asia. Kenapa? Setiap orang punya gaya hidup. Gaya hidupku ingin pasca mati. Maka untuk husnul khatimah, kata Bu Nawas susah. Maka saya cari husnul khotimahnya, berkahnya pasca mati. Nah, apakah saya tambah miskin? Enggak, ternyata. Karir saya moncreng. Masih muda, eksekutif Astra, ditarik Pak Jokowi, jadi istana pegang duit sekarang hampir 650 triliun. Tapi gaya hidupnya sehari pegang duit cuma 200.000. Maka di emperan nggak masalah. Artinya duitku tidak mengganggu bisnisku. Gitu kan?
Bisnisku nggak mengganggu duitku, karena bagi saya duit alat, bukan hasil. Nah, logika ini saya belajar dari bisnis kopi tahlil yang ada di Bekasi. Datang 50 orang dengan harga 10.000 per gelas, untungnya sama dengan datang 400 orang dengan per gelas 3.500. Capeknya beda, tapi untungnya sama. Mau pilih mana? Pikirnya gitu. Saya milih datang yang datang banyak tuh. Terlepas dari berkah dulu. Bisnis harus hitung-hitungan dong. Harus ngitung. Ternyata kopi tahlil itu bukan pakai gini, bukan pencet-pencet. Gini terus. Jinten, Kapulogo, itu, Serai, itu. Tak kerja gede, Pak Ferry. Bener Pak Ferry tadi harus dikerjain. Cicipi, gula aren. Itu kalau per gelas saya untung 300 perak, kali 400, berarti berapa? 400 kali 300 perak. 1.200.000 ya? Apa aku ambil 10.000 kali 50, untungnya 8.000. Tapi jangan salah. Maaf nih, nggak ngomongin bisnis, tapi saya kemarin makan di Wendy, koncoku. Wendy sama Awi. Wendy itu hospitality-nya bagus, Awi lambat. Turun ke anaknya sama, di Tegal ada Awi itu. Apa yang Wendy lakukan? Hospitality, taruh brand equity, ya, dibagusin, renov, lalu apa? Taruh mobil di depannya, saya kira. Saya bilang, saya masuk Awi cuma sendiri karena kita 3 mobil. Saya bilang ke teman-teman, ya Mas Haji, dan lagi rame. Ini lalu lintas, maka mobil anak-anak yatimku yang dapat jatah taruh di depanku, depan kopi tahlil. Ya pasti rame. Market itu lo desain untuk jadi market share. Kalau lo berpikirnya hanya profit, lo cari paling efisien. Apa yang terjadi? Mau buka berapapun bisa saya. Logika ini akhirnya apa? Akhirnya saya suruh kasih pilihan pricing, strategi pricing. Saya masuk makan, ngajarin anak-anakku, ngajarin kalian juga di BPJS, Mas Haji, bener nggak? Ini cek aja nih protokol saya kuplot pinter ini. Kalau habis makan, kemarin di Awi deh, yuk kita challenge. Bapak 10 kali makan, 10 kali makan, 10 kali harganya presisinya di bawah 1%, bener nggak Ji? Ini makan saya traktir 30 orang di malam. Ini habis berapa? 3.156. Selisih berapa kemarin di Awi? Dari sekitar 2 jutaan. Sebelumnya presisinya dikit gitu. Oh. Pengusaha itu benar Pak Ferry tadi. Saya ingin ngobrol-ngobrol nih. Kalau ini buat grup ini jago bisnis semua nih. Ini butuh Pak Ferry itu. Bisnis itu adalah eksekusi salah nggak apa-apa. Yang penting jangan merasa bersalah. Lah sampai cari profit. Tepuk tangan dong. Ini bisnis jancuan namanya ini. Tapi tetap istiqomah. Fastabiqul khairat. Harus badung laki-laki itu. Pebisnis harus badung. Salah nggak apa-apa. Yang penting jangan bikin anak buah merasa bersalah. 400 gelas tamu itu jam 4 sampai jam 7, jam 7 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12, jam 2 sampai jam 2 pagi. Saya datang di jam-jam itu, sebah yang datang. Lalu ada ikut sebah, itu siapa kok ikut salaman semua? Kenapa? Saya baru tahu. Transaksi jual beli di pinggir jalan adalah emotional bending, tidak logic bending. Maka ada intelligence, dan saya psikologi, bukan Pak. Bisnis itu jangan matematik logik. Bisnis itu filosofis logik. Kalau kamu hitung matematik terus ya nggak untung bro. Rezeki nggak salah alamat. Jangan kau cari-cari rezeki, jemputlah rezeki. Karena rezeki nggak salah alamat. Artinya hari ini kau untung 5, untung 10, Tuhanmu yang atur. Sehingga saya wakafin aja udah. Gelandang laki-laki. Saya hidup, tidur di rumah istri saya udah. 1, belum adil lah, bisa lebih.
Kan masalah keadilan. Kalau adil dikasih kesempatan, kalau enggak. Artinya apa? Spirit yang mau dibangun, market share itu adalah cara berpikir, bukan uang di tangan. Sehingga si market itu akhirnya apa? Dari 10 outlet yang ada, 30, 20, 100, 5, 10, 400. 51% sudah. Saya bikin tempat lain, di Kopi Tahlil aja. Tempatnya Pak Haji. Yang layanin anak-anak tahfiz, anak-anak yatim. Selesai udah. Nah itu, nah ini di dalam bisnis besar juga ngomong. Maaf, emangnya beliau main di outlet? Enggak. Bikin pesantren juga dipasok. Agar apa? Barang yang ke daerah itu marginnya gede, Mas. Bener ya? Ada kerjasama sama ini. Saya juga ketiban pulung. Saya punya Yayasan Mahadil Islam di kalangan sekolahnya Nadim, sekolahnya kita, Ari Satria, semua sekolah di Mahad Islam itu. Saya bikinin, siapin tempat kerjasama dalam bentuk yang berbeda. Kasobi. Sehari berapa? 27 juta. Wah, kita ya alumni, nggak usah nyumbang, beli aja setiap hari. Artinya apa? Mental market share memperlakukan customer tadi adalah mental seorang pembeli yang membangun mudzakarah. Membangun resiko bersama. Customernya diajak merasakan kalau Pak Adi datang, Pak Adi datang tuh. Saya duduk, taruh duit tadi, minta ke yang dampingin saya. Namanya Aiman, orang Jeddah ini yang ngajinya ke rumah saya. 30 juz tinggal Hafiz. Pak Haji datang. Itu saya nyiapin duit. Ketika saya di situ gratis semua. Mau duduk 2 jam ya gratis. 800.000 yang bayar dia. Nanti dia ngomong ke ibu atau ngomong ke sekretaris saya. Mas Haji tadi. Saya makan dimanapun, Ji. Puluhan juta juga saya bayarin ya, Ji. Tapi emang yang bayar saya, Ji. Yang bayar kamu kan. Kamu kemana? Ke sistem keuanganku. Tidak ke kotekku. Karena saya menjaga kefakiranku ketika nanti aku dihisab. Jelas purpose hidupku. Untuk apa sih akhirnya ini? Untuk menjaga duit itu bukan masalah keuntungan. Itu alat. Masya Allah. Kaya ada batasnya, miskin tanpa batas. Pintar ada batasnya, bodoh tanpa batas. Butuh orang yang selesai dengan dirinya. Pak akan dapatkan market share nanti. Halas, cukup saya kira. Luar biasa Pak Adit. Sekarang kepada Pak Solehin, Pak Haji Solehin.